Stereotip peran gender adalah ketika seseorang diharapkan untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan tuntutan sosial berdasarkan jenis kelaminnya. Peran gender tradisional telah ada sejak dulu di mana adanya perilaku tidak setara tentang bagaimana setiap orang diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan jenis kelamin mereka. Menurut DEM tahun 1981, gender diklasifikasikan menjadi 4, yaitu maskulin, feminin, androgin, dan tidak tergolongkan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, maskulin. Maskulin ialah seseorang yang sifat kelaki-lakiannya lebih besar daripada sifat keperempuanannya. Di beberapa budaya, sifat maskulin ini dianggap sebagai ciri ideal yang dimiliki laki-laki. Yang kedua, feminin. Feminin ialah seseorang yang sifat keperempuanannya lebih besar daripada sifat kelaki-lakiannya. Di beberapa budaya, sifat feminin ini juga dianggap sebagai ciri ideal yang dimiliki oleh perempuan. Selanjutnya ada androgin. Androgin ialah pembagian peran yang sama dalam karakter maskulin dan feminin pada saat bersamaan. Dalam kata lain, androgin ialah seseorang yang tidak sepenuhnya cocok dengan karakter maskulin maupun feminin. Yang keempat, tidak tergolongkan, yaitu manusia atau seseorang yang sifat kelaki-lakian dan keperempuanannya di bawah rata-rata. Sederhananya seperti ini. Jika seseorang memiliki sifat maskulin dan feminin tinggi, maka ia termasuk ke dalam androgin. Jika sifat maskulinnya rendah, tetapi sifat femininnya tinggi, maka ia termasuk ke dalam feminin. Kemudian sebaliknya, jika sifat maskulinnya tinggi, tetapi sifat femininnya rendah, maka ia termasuk ke dalam maskulin. Untuk yang terakhir, yaitu tidak tergolongkan, ialah seseorang yang sifat maskulin maupun femininnya sama-sama rendah. Nah, itu dia beberapa pengklasifikasian gender menurut BEM. Masa laki-laki sukanya nonton drama Korea sih? Aneh banget ya dia. Laki-laki tapi cita-citanya jadi penari. Laki-laki tuh minumnya kopi hitam. Pernah dengar kata-kata serupa? Sepertinya sebagian besar dari kita familiar dengan komentar yang senada dengan contoh tadi. Secara tidak tertulis, ada anggapan bahwa menjadi laki-laki artinya tidak boleh menunjukkan sisi lemahnya sebagai manusia. Mulai dari tidak boleh menunjukkan emosi, tidak bebas mengekspresikan minat, dan asumsi bahwa semestinya olahraga adalah hobi wajib para pria. Kesan tangguh pun diharapkan nampak dari pilihan makanan dan minuman yang kita pilih. Misalnya, laki-laki yang dianggap lebih ideal jika minum kopi hitam. Tanpa sadar, hal-hal tersebut sering kita jumpai dalam interaksi keseharian dan sudah dianggap sebagai komentar yang wajar. Beragam komentar tersebut sudah mulai kita dengar dan terima sejak masih duduk di bangku sekolah. Tanpa sengaja, terkadang publik menilai maskulinitas seseorang berdasarkan poin-poin yang tidak masuk akal. Misalnya, menganggap seorang siswa kurang maskulin karena tidak antusias saat pelajaran olahraga, atau saat mengetahui fakta bahwa hobinya adalah memasak, atau dari selera genre musik yang digemarinya. Fakta bahwa penerimaan masyarakat masih memegang peran penting dalam konsep maskulinitas seorang pria membuat banyak laki-laki merasa enggan untuk turut melakukan pekerjaan domestik. Laki-laki seakan dituntut oleh lingkungan untuk bisa mempertahankan posisinya sebagai pihak yang lebih superior daripada perempuan di rumah. Sedangkan, pekerjaan domestik selama ini dianggap sebagai pekerjaan yang inferior, sehingga merasa tugas-tugas rumah tangga lebih cocok dikerjakan oleh perempuan. Stereotip peran gender juga mendikte standar kecantikan di masyarakat. Orang masih berusaha keras untuk mencoba menyesuaikan diri dengan sosok ideal yang tidak realistis yang mereka lihat di sosial media. Mereka berdiet, berolahraga secara berlebihan, dan melakukan operasi plastik.